nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Hola Mang Cek Bice, Sobat Budaya di mana be berado, masih balik lagi bareng Mang Cek Pilih di kesempatan hari ini di 27 Februari 2024-nya. Yang pasti Sobat Budaya, seperti biasa di setiap harinya di pukul 9 kita bakal masuk di program unggulan kita, yakni obrolan komunitas. Yang pasti kita bakal ngehadir ke narasumber-narasumber hebat dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan dan sekitarnya. Untuk kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat, yakni ada Kak Bayu Pratama yang merupakan komunitas teater pelajar juga ya, dan juga komunitas Sriwijaya Creative Foundation. Nah, ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang seni, terkhususnya untuk teater. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Bayu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana kabarnya Kak Bayu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat juga. Kita udah pakai bahasa Palembang atau pakai bahasa Indonesia? Yang nyantai bebas ya, bebas. Pakai bahasa Palembang jadi siap, kali siap. Ya. Oke, Kak Bayu ini ngerupokel ketua langsung dari komunitas Sriwijaya Creative Foundation. Oke, boleh diceritakan dulu Kak Bayu, apa itu komunitas Sriwijaya Creative Foundation itu dewe? Oke, terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk siaran di RRI Pro 4 pagi ini. Siap, terima kasih. Dan kembali. Perkenalkan juga kita dari komunitas Sriwijaya Creative Foundation. Ini merupakan sebuah kalau kita bisa bilang ini sebuah entitas baru sebagai wadah bagi anak-anak muda di Kota Palembang khususnya untuk bisa mengekspresikan kreativitas dan juga passion mereka di bidang khususnya di kesenian dan juga kebudayaan seperti itu. Oke, di bidang kebudayaan. Berarti ini juga bisa menjadi wadah untuk untuk kaula-kaula muda ya. Betul. Untuk berekspresi juga tentang dunia teater tadi. Betul. Sebenarnya nggak cuma teater sih, tapi 6 cabang seni. 6 cabang seni. Apa itu Kak? Itu ada seni rupa, seni sastra, seni tari, seni teater itu sendiri, kemudian seni film, dan satu lagi itu apa yang belum disebut tadi ya? Seni, tari, drama, musik, teater, seni rupa dan film. Oh, film. Iya. Jadi kita fokus di 6 cabang kesenian itu. 6 cabang kesenian. Oke, kalau kita berbicara tentang mulainya. Jadi mulainya terbentuk komunitas dari Sriwijaya Creative Foundation ini kapan, Kak? Sebenarnya kalau kegiatan dari Sriwijaya Creative Foundation ini udah bergerak dari tahun 2018. Tapi 2018 itu kita masih jalan kumpul-kumpul aja, belum terikat dalam satu komunitas. Tapi setelah COVID di 2019, di 2020 kita kan istilahnya nggak terlalu banyak kegiatan di luar segala macam. Jadi gimana caranya kita bisa aktif lagi, gimana caranya kita bisa berkreativitas lagi. Nah itu baru terbentuk di 2020 Sriwijaya Creative Foundation ini. Wih, berarti ini patennya tuh di tahun 2020. Iya. Luar biasa ya. Jadi kalau teater ini memang seni peran nggak ya? Betul, teater seni peran. Seni peran itu juga memang bisa menjadi langkah awal juga kalau misalkan pengen masuk ke di dunia peraktingan ya. Betul. Dunia peraktingan, perfilman juga. Betul. Oke Kak Bayu. Kalau Kak Bayu dewek nih, minatnya dan juga mulai tertarik dengan teater ini kapan Kak? Kalau berbicara soal minat kita di dunia teater itu sebenarnya dari zaman sekolah. Zaman sekolah itu kan biasanya kita aktivitas ya ekskul, ada paskibraka, ada pramuka, PMR. Nah, kebetulan di sekolah saya dulu ada teater namanya. Teater sekolah, teater 09. Jadi kita berkegiatan belajar mengenal dasar-dasar teater, dasar-dasar ilmu acting itu ya dari zaman sekolah itu dulu. Jadi kita belajar di situ, mulai kenal juga
komunitas-komunitas dari sekolah lain dengan lomba-lomba kan. Kemudian juga alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngikut kompetisi tingkat nasional juga. Itu jadi waktu SD? Dari SMA. 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 Waktu SMA juga udah mulai itu juga ya. Betul. Jadi kebetulan sekolah saya itu teaternya lumayan aktif. Bukan hanya di kalangan teater SMA aja, tapi juga kerjasama dengan teater umum, teater mahasiswa. Jadi kita sering dilibatkan. Dari SD tadi? Atau SD itu mulai dulu? Kebetulan pas SD itu kan kakak-kakak saya juga di dunia teater pas sekolah kan. Nah pernah ada lomba, terus kami yang adik-adiknya ini dilibatkan gitu, latihan segala macam. Jadi diajakin. Kok mulai apa ya, kok lucu. Kok seru gitu kan. Terus juga di SD itu kebetulan guru-guru dan kepala sekolah-sekolah saya itu punya kelompok Dulmuluk seperti itu. Dulmuluk. Jadi kami pernah juga diajak ke TVRI untuk tampil di SD itu. Nah, mulai dari situ sebenarnya ada keinginan dari SMP. Ternyata SMP di sekolah saya tidak ada. Nah, pas masuk ke SMA kebetulan ada. Dan disitulah sebenarnya saya belajar biar bisa bersosialisasi dengan orang banyak, karena kan istilahnya tuh kalau dari SD SMP itu kurang percaya diri ya kalau ketemu orang atau sama. Nah pas SMA itulah saya belajar bagaimana kita bisa membuka diri untuk lingkungan di sekitar kita seperti itu. Betul. Berarti SD itu kalau untuk bahasa sekarang insecure. Iya insecure. kurang pergaulan. Tapi dengan bergabungnya di teater juga menambah relasi dan juga kolega. Betul. Oke. Nah kalau dari manfaatnya berarti memang menambah relasi Kak ya. Nah kalau dari passion tadi sudah sadar berarti dari SD ke SMA tadi. Nah kalau untuk tampil pertama kali Kak, jadi cuman lah kesannya waktu tampil pertama kali itu bermain teater itu menghadapi dialog-dialog yang super panjang itu gimana Kak? Sebenarnya luar biasa sih. Kebetulan pas pertama gabung terus langsung diajak lomba. Oh langsung lomba? Diajak lomba. Bukan pementasan dulu? Bukan pementasan dulu, karena di zaman saya SMA itu belum ada pentas tunggal, pentas yang memang untuk mengundang penonton banyak itu belum ngetren lah. Jadi ngetrennya itu masih lomba-lomba. Jadi pas saya bergabung di kelas 1 SMA itu, kebetulan ada lomba. Jadi mulai latihan tuh ya untuk lomba. Padahal belum ada pengalaman sebelumnya kan. Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman, kebetulan dipercaya sama kakak tingkat untuk terlibat proses lomba. Makanya kita bukan cuma deg-degan tapi pasti demam panggung. Yang pasti kalau lupa dialog dikit ya harus improvisasi seperti itu kan. Ya paling itu, dan untungnya di awal-awal itu ya belum terlalu banyak dialog yang dikasih sih. Jadi masih menjadi peran pendukung. Jadi ya mau nggak mau ya harus latihan tiap hari kita untuk lomba itu kan. Menghafal naskahnya itu ya harus selambil latihan. Karena kalau kita nggak ngafal terus langsung ke gerak atau ke dialog dan gerak itu kan harus disinkronkan. Nah itu sih proses yang memang harus kita utamakan. Karena harus nginget dialog, ingat gerak, terus adegan-adegan itu yang harus diingat itu kan. Di situ sih pengalaman pertama ikut teater terus langsung ikut lomba. Nah itu bukan deg-degan aja, demam panggung lah, dan alhamdulillahnya dapat rezeki menang di situ. Kalau nggak salah di Balai Bahasa dulu tuh yang pertama kali ikut. First impressionnya langsung menang. Iya, alhamdulillah, kebetulan memang kakak-kakak tingkat kita juga kan sering menang lomba juga kan, jadi paling nggak kita meneruskan lah tradisi untuk menang di lomba-lomba teater. Harus konsisten berarti ya. Berarti memang se-effort itu Kak ya. Tapi kalau teater itu biasanya kan dialognya kan banyak banget. Betul. Ya, banyak banget juga. Dan itu sebenarnya kita sejatinya bukan menghafal dialog kita sendiri, tapi keseluruhan itu harus hafal. Betul. Soalnya kan blocking-blockingnya kita juga harus hafal. Adegan-adegan itu kita harus tahu juga yang lawan main bicarakan tuh seperti apa sih. Bener. Apalagi pas dialog terakhir, habis itu kita kita harus hafal bener-bener. Nanti kalau misalnya nggak hafal, kita sendiri yang bingung mau ngomong apa setelah itu kan. Itu tuh salah satu pengalaman yang lucu. Jadi
memang mau nggak mau walaupun dialog kita dikit, tapi kalau dialog lawan main kita panjang ya kita harus tahu di mana slot kita harus masuk. Bener. Di mana harus kita potong pembicaraan dia, gimana kita harus keluar dan masuk. Iya, betul. Teknik muncul, teknik keluar itu ya harus dipahami seperti itu. Bener sekali, wih mantap ya. Ya mudah-mudahan sahabat Budayo yang pengen tertarik untuk masuk ke teater nggak ada salahnya dan juga nggak akan menyesal ya, karena memang seseru itu dan mungkin juga bisa jadi suatu batu loncatan lah ya untuk kita bergabung di dunia perfilman, kan nggak tahu rezeki kita ke depan Cak Mano. Sebenarnya kalau teater ini bukan cuma untuk ke dramanya aja, kita public speaking pun belajar ilmu-ilmunya dari basic teater ini, kita percaya diri, betul. Intonasi, artikulasi, belajar itu kita vokal. pelajari betul. Vokalnya harus bulat, harus kuat, harus pakai tenaga, itu ya belajar dari teater ini. Bener, oke. Oke, kalau seperti itu kita nanti bakal obrolin lagi lebih lanjut. Boleh. Seru banget ini soalnya Cek Pili juga bakal cerita dikit juga tentang teater. Soalnya Cek Pili pernah main teater juga nih. Luar biasa. Pengen tanya-tanya juga ke Kak Bayunya ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu sikok lagu dari Nyo Prabu Muli. Ini ada lagu Betunak Betulung Gawe, spesial untuk sahabat budaya yang lagi mau dimonitor. Mengumpulkan dana
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama Kak Bayu selaku Ketua Teater dari Sriwijaya Creative Foundation. Dan untuk segmen kedua ini Kak Bayu udah dewean, datang lagi rewangnya dari mana? Tapi yang pasti masih dari planet bumi juga ya. Ada Kak Surono. Kak Surono, iya. Halo Kak Surono, selamat pagi. Halo Billy. Aman ya? Suaranya masuk? Aman, masuk. Aman, masuk. Dari mana Kak Surono tadi? Kak Bayu pada saat pertama kali lomba teater dan juga kesulitannya Cak Mano, terus juga mengatasi rasa demam panggung tadi Cak Mano ya. Nah, terus juga banyak tadi hal-hal yang diceritakan. Nah, kalau untuk kendalanya Dewe nih, kendalanya setelah sudah menyusun komunitas ini untuk menarik para anggota atau member-member, untuk menarik anggota para member-member untuk mereka yakin untuk bisa masuk teater. Gimana lah Kak kira-kira? Kalau soal anggota, kita memang tidak secara spesifik membuka open recruitment segala macam, tapi memang yang biasa terlibat proses dengan kita itu biasanya seleksi alam. Oh, seleksi alam. Siapa yang masih bertahan, siapa yang memang out seperti itu kan. Jadi ya kita mengundang teman-teman untuk latihan bersama, untuk pentas bersama, tapi ya tergantung dari mereka juga kan, itu sebenarnya yang jadi masalah karena mereka tuh ya yang namanya masih anak muda, anak SMA, masih mut-mutan kan, kadang latihan, kadang enggak. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang membuat proses kita agak tersendat. Iya, betul. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka kalau memang dengan berproses di teater atau dengan berproses untuk pementasan itu sebenarnya sangat banyak manfaat untuk mereka seperti itu kan. Bukan ya kalau yang namanya sekolah bukan cuma nyari hard skill aja tapi harus soft skill juga kan. Soft skill, betul. Jadi kemampuan mereka bersosialisasi, berinteraksi dengan orang itu kan pasti didapat dari ya kegiatan di luar sekolah kan. Kalau sekolah paling belajar ilmunya, akademiknya. Sedangkan di luar akademik ya harus banyak-banyak pengalaman. Benar. Nah, dengan berproses di teater ini bisa menambah pengalaman mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Betul sekali. Itu sih kendalanya sebenarnya. Betul sekali, setuju yang dikatakan Kak Bayu. Kalau misalkan kita udah sejak dini sudah mulai bersosialisasi, kita ikut organisasi-organisasi, itu menguntungkan juga untuk kita ke depan. Betul. Khususnya kalau kita mau masuk dunia kerja atau mungkin kita nanti mau seperti apa. Jadi kita sudah punya modal tersendiri atau basic tersendiri. Nah, untuk Kak Surono nih, Kak Surono sebagai pembina langsung dari Sriwijaya Creative Foundation. Kak Surono, apa kabar Kak Surono? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Akhirnya sampai juga mendarat di RRI ya. Iyalah, kalau Kak Surono Dewe bergabung di komunitas ini sejak kapan Kak? Sebenarnya sih baru-baru ini ada komunikasi nih dengan Mbak Ayu nih. Sebenarnya yang membuat kami bersatu ini karena adanya kegiatan ya. Karena ada kegiatan. Rencananya itu kegiatan Festival Teater Sriwijaya. Iya. Itu tanggal 9 Maret ini. Kegiatan ini memang sudah direncanakan lama oleh Bayu, oleh Sriwijaya Creative Foundation sudah lama. Nah, karena sudah mendekati hari H tanggal 9, jadi kita mulai gencar nih untuk menyiapkannya. Pesertanya ini ada 15 kelompok teater, itu pun hasil seleksi, dan ini benar-benar dari Sesumsel. Dan ini kegiatannya di Jakabaring nanti, di Geraha Budaya. Di Geraha Budaya. Oh, berarti untuk lomba ini nggak semuanya diterima? Iya. Melalui seleksi dulu? Betul. Wih, berarti ini yang terbaik daripada yang baik ya. Luar biasa. Dan ini juga bisa dikatakan ini proyek pertama yang kalian berdua garap. Betul. Ya, benar. Wih, semoga berhasil lah ya. Amin. Kalau untuk Kak Surono sendiri itu memang sejak dulu Kak suka dengan teater atau gimana? Ya sih, dari kuliah di Unsri itu suka dengan teater Gabi. Terus lanjut juga di luar ada teater Bingkai dengan Bayu juga. Terus di Dewan Kesenian saya lama, di Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Walaupun mengurusi kesenian tetap fokusnya ke teater ya. Wih, karena teater tuh unik ya kalau bisa dikatakan. Bener. Kalau bisa dikatakan saat ini teater kan lagi lagi kalah bersaing dengan seni-seni yang lain lah. Karena kita kan lebih banyak menggunakan
multimedia lah ya, handphone, media sosial gitu. Jadi anak-anak ataupun kawan-kawan jarang lagi datang ke tempat pertunjukan, nonton pertunjukan langsung, panggung gitu. Padahal banyak, benar sih tadi yang diobrol oleh Billy sama Bayu, banyak yang bisa didapatkan dari teater. Benar. Itulah kenapa agak nekat-nekatan nih dengan Bayu bikin festival Sriwijaya ini, teater Sriwijaya ini. Tapi memang perlu sedikit nekat kalau misalkan untuk mutu yang lebih baik, nggak apa-apa Siap, siap. dong. Apalagi kalau Harus misalkan dimulai dulu kan. harus terus juga kita juga harus yakin bahwa acara kita tuh bakal sukses. Betul. Benar. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi anak-anak muda juga untuk gabung dan juga mulai mencintai teater. Iya. Oke. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang proses. Betul, jadi masing-masing tim itu membuat naskah sendiri yang mengangkat cerita rakyat. Misalnya dari Palembang ada Legenda Pulau Kemaro, Ratu Bagus Kuning, atau misalnya Si Pairlida dan lain sebagainya. Jadi mereka masing-masing tim itu menggarap sebuah cerita yang mengangkat dari kisah rakyat yang ada di Sumatera Selatan. Wih, mantap. Berarti nggak ambil dari teater Jawa atau dari mana-mana jadi, ya. Fokus ke Sumatera Selatan. Bener-bener kreasi mereka sendiri, naskahnya, garapannya seperti itu. Oke, berarti sudah ada sekitar 15 peserta yang sudah memenuhi kualifikasi untuk ikutan teater tadi ya. Betul. Oke, setelah itu kalau misalkan sudah dimenangkan oleh juaranya, itu mungkin ada project lagi dengan juaranya atau gimana? Iya, kita rencananya dengan tim-tim yang menjadi juara atau juara 1, 2, 3 ini kita rencananya akan ada parade teater nanti. Di bulan Oktober itu kan adalah bulan sastra kan. Nah, nanti kita akan buat parade teater dari teater pemenang ini, teater perwakilan teater kampus dan juga teater umum kita yang disebutkan Kak Sur tadi, teater Bingkai akan pentas bareng-bareng gitu. Wih, mantap ya. Berarti memang betul-betul nanti sudah dipersiapkan rencana untuk para pemenang nanti. Bahkan sebenarnya bukan para pemenang aja, seluruh peserta yang terlibat nanti kita ke depan bisa pembinaan, bisa berbagi sharing ilmu lah, partisipasi ya, juga workshop segala macam. Jadi kita prosesnya tuh bukan cuma lomba ini aja selesai, tapi juga ke depan kita akan ada ya pembekalan soal teater, ada workshop, kita undang narasumber dari luar juga. Jadi nambah ilmu, nambah temen juga kan di kegiatan-kegiatan kita ke depannya itu. Betul. Oke, untuk Kak Surono, berarti sudah tergabung juga di event ini ya? Di event ini. Gimana Kak proses untuk seleksi mereka tadi yang sudah mengirimkan itu via apa? Via video dulu atau langsung audisi di tempat atau gimana? Mereka mendaftarkan diri, terus nanti ada proses yang dilalui, administrasi dulu lah yang penting. Administrasi, karena ini harus pelajar, berarti mereka harus melampirkan kartu pelajar lah, resmi gitu kan. Jangan sampai nanti rekomendasi dari sekolah. Jangan sampai nanti mereka mengaku pelajar ternyata sudah alumni. Nanti setelah itu ada ya semacam inilah, semacam seleksi bagaimana sekolah ini dari track recordnya, ada yang lain-lainnya. Oh, berarti semuanya dipertimbangkan semua. Dipertimbangkan. Dan yang unik, kegiatannya tidak hanya lomba, tapi ada juga nanti workshop dari juri-jurinya. Dan jurinya izinnya tidak kaleng-kaleng nih. Ada yang dari Bandung nih, langsung dari Ketua Teater Cerah-Cerah Langit nih, CCL, nama Kak Imam Soleh. Terus juga ada dari Lampung, Mbak ya. Dari Lampung, dari Kak Teater 1, Kak siapa? Kak Iswadi. Terus dari Ketua Dewan Kesenian Palembang itu Hasan, Master Seni. Wih, itu memang berarti memang betul-betul juri yang sudah berkompeten di bidang teater. Insya Allah. Yang pasti kalau misalkan sudah seperti itu, pasti kita mendapatkan pemenang yang benar-benar berkualitas. Iya. Itu sih sebenarnya kenapa kita harus mengundang juri dari luar biar lebih objektif menilaian. Benar. Jadi tidak hanya juri dari lokal Palembang kita, juga juri dari luar Palembang, sehingga penilaian itu benar-benar objektif. Kan yang apalagi juri dari luar kan nggak kenal siapa yang pentas kan. Benar. Jadi penilaian mereka pure dari pementasan itu. Bagaimana mereka menampilkan cerita rakyat tadi di sebuah pertunjukan panggung yang memang kita batasi cuma 30 menit tiap peserta. 30 menit durasi untuk tampil? Betul, 30 menit durasinya mereka menampilkan full cerita tentang legenda rakyat dari Sumatera Selatan itu. Oke, berarti mau sepanjang apapun tentang cerita rakyat itu harus
didurasiin 30 30 menit harus betul, selesai. harus bisa tersampaikan ceritanya selama 30 menit itu. Betul. Oke. Tadi sudah disebutkan juga kriteria untuk kriteria maksudnya juri-jurinya yang profesional tadi. Nah, boleh dong spill tipis aja nih untuk kriterianya nanti atau mungkin tips bukan tips sih. Apa ya? Ya istilahnya kriteria biar bisa menang gitu. Kriteria biar bisa menang. Harus apa aja nih yang harus digembreng lagi? Yang pasti kayak gini. Walaupun cerita rakyat, cerita rakyat kan pasti kayak gitulah ya. Kita tahu Pulau Kemarau udah tahu. Batu Betangkup udah tahu, Sipait Lidah, Putih Kemanan dan nah yang dituntut di sini adalah daya kreativitas. Bagaimana mengemas cerita rakyat itu menjadi lebih menarik ketika ditampilkan. Boleh dengan cara macam-macam tuh, ada dengan cara meng-create-nya menjadi dalam bentuk baru tapi tanpa meninggalkan unsur yang lama. Iya, betul. Menyampaikannya dalam gaya yang baru, misal dengan bentuk yang absurd atau bentuk yang realis tapi realis yang kekinian bisa gitu. Oke, berarti boleh juga ditampilkan dalam bentuk modern, yang penting tidak meninggalkan unsur benar. ataupun value dari cerita itu tersendiri. Jangan sampai kayak gini, jangan sampai kami juga ingin kepada masyarakat kalau cerita-cerita daerah tuh bisa menjadi menarik toh kalau kita sama-sama berusaha saling berkreativitas lah. Saling bukan memodifikasi dalam arti menghancurkan ya, tapi modifikasinya menjadi lebih mudah tersampaikan ke generasi muda. Benar-benar, apalagi untuk sekarang kan memang untuk publishnya itu kan memang betul-betul mudah sekarang. Bisa dibikin konten, bisa dibikin konten dalam bentuk kekinian. Tapi betul dengan catatan tidak meninggalkan arti dari cerita rakyat tersebut. Yang jelas ya untuk penilaian sendiri selain gaya penyampaiannya atau konsep yang mereka sampaikan, yang jelas dasar-dasar dramaturginya juga ada vokalnya, kemudian teknik keluar, teknik masuk segala macam itu juga dipertimbangkan. Jadi bagaimana mereka pemain-pemainnya itu menampilkan ceritanya itu ya tersampaikan kan, teknik vokalnya nyampe, karena kita nggak yang namanya teater tuh nggak pakai mic, nggak pakai mikrofon segala macam, pakai suara asli, betul. Jadi apakah teknik mereka selama latihan itu bisa berhasil dengan vokal yang kuat, dengan vokal yang kedengeran sampai di ujung penonton segala macam, dan bagaimana ekspresinya, bagaimana mereka mendramatisir cerita itu menjadi penilaian juga. Bagaimana mereka masuk ke dalam peran itu ya. Betul. Oke, itu juga pernah dialami sama Cek Pilih kemarin waktu di tahun 2016 juga. Pernah juga pentas teater kemarin. Dan itu memang betul yang dikatakan oleh Kak Bayu, memang vokal, mimik muka ekspresi, itu harus sinkron semua, harus kawin. Dan juga itu betul-betul nggak pakai mic. Jadi di dalam studio besar itu gimana caranya yang di ujung harus kedengeran suara kita. Yang bingung tuh waktu dialognya yang misalkan agak pelan. Nah itu gimana tuh ngatasinnya kalau misalkan kayak gitu. Dialognya misalkan sedikit kayak merenung gitu atau mungkin mengeluh, kan nggak mungkin kalau mengeluh kita harus teriak-teriakan. Nah itu gimana Kak kalau untuk latihan vokalnya sendiri? Tadi kan udah bahas vokal nih. Betul. Gimana nih kalau teknik latihan vokal untuk sebuah teater biar vokal kita mantep? Kalau saya dulu belajar di SMA, latihan vokal tuh memang nggak bisa sehari 2 hari ya. Apalagi kalau ngejar latihan lomba, itu kita paling nggak prosesnya 2-3 minggu. Nah vokal itu besar itu bukan berarti harus teriak. Iya betul. Tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan power dari suara kita dan kedengeran oleh penonton. Jadi bukan teriak-teriak. Jadi suara vokal besar, vokal bagus itu bukan yang teriak tapi berpower. Jadi ada dorongan dari diafragma. Jadi ini yang jelas harus latihan pernafasan juga. Pernafasan harus latihan. Ya kalau anak-anak teater sekolah pasti tahu harus latihan A I U E O. Bagaimana menyebutkan secara artikulasi jelas. Yang jelas. Dan juga bagaimana yang jelas salah satu ciri khas kalau kita teriak itu, kalau kita bersuara keras itu sakit di tenggorokan. Tapi kalau kita bersuara keras tidak sakit di tenggorokan, nah itu berarti pakai power. Jadi beda teriak sama beda yang berpower itu ya dari salah satu mendeteksinya itu dari tenggorokan, apakah sakit pada saat bersuara atau enggak gitu. Berarti kalau misalkan tenggorokan sakit rasa nih.
Yang pasti kayak gini ya, jangan salah kaprah ya. Kayak tadi kan nih, yang pastinya nih, ketika adegan sedih, gimana nih suaranya harus dibesarkan? Yang penting itu kita bukan mengecilkan volume, tapi kita volumenya tetap standar tuh. Mau marah, mau sedih, volumenya sama. Cuman yang dimainkan adalah irama dan nadanya sesuai kebutuhan. Oh, intonasi. Ya. Sama kalau kita dengar musik ya, dengar lagu ya, volumenya pasti sama nih. Nggak mungkin ketika lagu itu lagu sedih, volumenya akan turun. Lagu sedih, mau lagu yang rame, volumenya tetap sama. Tapi kita tetap merasakan kesedihan di lagu itu. Kita tetap merasakan kegembiraan di lagu itu. Nggak pernah kita dengar lagu, misal lagu sedih Betharia Sonata, kecilin enggak lah ya. Tetap volumenya sama kan. Masuk akal. Cuman bagaimana dia menghayati, bagaimana dia mengeluarkan suaranya, nadanya, iramanya, itu yang terpenting. Berarti mainnya di intonasi. Iya, intonasi. Wow, luar biasa. Jadi pembelajaran baru juga nih untuk kita semua. Berarti kalau di teater itu nggak ada istilah kalau misalkan lagi mengeluh gitu, suara volumenya dikecilin, vokal yang enggak. Berarti tetap sama, tetap stabil. Yang penting mainin intonasinya aja. Yes, menarik sekali sahabat budaya. Kita istirahat dulu aja dulu ya. Kita minum dulu. Menarik sekali, ini masih banyak lagi yang bisa kita ulik-ulik dari komunitas teater yang sudah kita hadirkan hari ini ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Prabu Muli lagi, boleh? Ada lagu dari Nyo Mario Prabu dengan Dusun Kelahiran. Bukannya tapi kami kaya tradisi berabun hadapan Tuhan, nak bercerita tentang dusun, dusunku dusun kelahiran, mehabung ule asalnya, berabu mule namanya, aman tentram damai rakyatnya, merata di mana-mana. Liwat pasti nak dule, panasnya humanis lo gule, makam yang tanda sejarah. Inilah kotaku, kamu boleh. Inilah bukannya gunung, bukannya pulau, air berdegong. Tapi kami kaya tradisi budaya kita ledakan mati yang membawa malam merubah berabung selalu dilihat.
nak gule Panasnya manis lo gule Kampu yang tanda sejarah Inilah kotaku kota bergulai Bukannya laut, bukannya gunung Bukannya pulau, air berdegong Tapi kami kayu tradisi Budaya kita bukan mati Minyak melimpah, balam berubah Berapa mulai selalu di hati Bukannya gunung, bukannya pulau Air berdegong Tapi kami kayu tradisi Budaya kita bukan mati Minyak melimpah, balam berubah Berabu mulai selalu di hati Minyak melimpah, balam berubah Berabu mulai Selalu di hati Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang.
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perumpat Palembang. Masih dengan obrolan komunitas dengan dua narasumber kece kita pada hari ini. Ada Kak Bayu dan juga ada Kak Surono. Masih aman ya? Aman. Aman terkendali. Oke, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang teater Sriwijaya Creative Foundation ini ya. Dan juga untuk harapan mungkin ya, harapan dari komunitas atau mungkin teater ini sendiri untuk dari masing-masing, dari Kak Bayu dan juga Kak Surononya apa Kak kira-kira harapan kedepannya KG. Ini di luar dari event. Kalau event sudah pasti kita berharap lancar. Betul. Nah untuk dari konteksnya dari teater dewe harapannya mau seperti apa nanti Kak? Kalau dari saya sih berharap kegiatan ini sebagai pemicu ya untuk ke depan kita bisa terus berkreativitas, khususnya di bidang seni tadi yang saya sebutkan. Kalau sekarang kita kan berfokus ke teater. Nah, ke depan kita mudah-mudahan bisa terus berkegiatan dan juga bisa mengajak lebih banyak lagi komunitas anak-anak sekolah, bukan cuma SMA, nanti SMP dan juga teman-teman dari kalangan mahasiswa. Jadi kita bisa bergabung, latihan bareng Kak, atau berproduksi bareng seperti itu. Jadi dan kita berharap bisa mengundang lebih banyak narasumber-narasumber yang kompeten dari luar Palembang, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat bukan nggak cuma muter-muter di Palembang aja kan. Berkembang jadi terus. kita dapat insight dari luar juga, ilmu-ilmu baru, karena ilmu ini kan terus berkembang. Asli. Apalagi di dunia teater kan. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu baru nih. Yang jelas kan pasti di Palembang sama di Jawa itu bakalan beda kan. Beda. Entah dari konsepnya, entah Benar. dari teknik mereka bermain. Nah itu ilmu-ilmu itu yang harus kita butuhkan di sini biar lebih berkembang. Ya, bisa diimplementasikan di sini Betul. ya. Betul. Oke, itu dari Kak Bayu. Kalau dari Kak Surono sendiri? Pastinya kayak gini ya, dalam mengembangkan seni itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita perlu kerjasama dengan banyak pihak. Perlu seperti tim juga ya? Seperti kayak Festival Teater Sriwijaya ini, Sriwijaya Creative Foundation kerjasamanya dengan Rumah Kebaikan Nusantara. Rumah Kebaikan Nusantara. Nah, ini sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan alamatnya nih asik nih di Jalan Hang Tua dekat Kambang Iwa. Oh, di Ya, sana. ya, Oh. malahan rencananya nanti Sentral untuk technical meeting, untuk workshop itu akan menggunakan lokasinya di sana. Di sana. Di sekretariat. Di sekretariat. Oke. Ya, jadi di situ juga bisa sekaligus kawan-kawan bisa melihat ya latihan di luarannya bisa, di dalam bisa, dan harapannya kayak gini. Ketika kerjasama dengan beberapa pihak, kita ingin berkelanjutan. Betul. Salah satu yang bikin apa ya dalam artian stagnannya teater atau seni yang lain itu setiap habis lomba selesai, udah nggak ada lagi yang mau dikerjain. Benar. Padahal yang paling berat yang jadi tujuan itu setelah lomba agenda apa yang mau dilanjutkan. Nah kami Sriwijaya Creative Foundation dengan Rumah Kebaikan Nusantara itu bakal mengadakan latihan rutin per minggu. Oke. Tidak hanya teater tapi juga dengan komunitas film. Kita diskusi film, diskusi teater, workshop, latihan bareng sama-sama. Habis itu juga pentas bareng. Karena ada halaman yang lumayan luas dan bisa dibuat panggung kayak gitu. Wih. Dan ini juga kerjasamanya tidak mengikat. Jadi siapapun kelompok teater tidak harus melalui Sriwijaya Creative Foundation mau datang langsung ke sana latihan bareng. Tinggal kita komunikasikan saja kok. Alhamdulillah tempatnya luas, juga ada fasilitas di dalam yang cukup. Baiklah kalau saya rasa untuk suatu gerakan kesenian itu suatu hal yang baik lah. Oke, berarti sudah didukung juga dengan sarana di sana ya? Insya Allah. Wih, mantap. Nih, jadi sahabat budaya ini nggak ada kualifikasi untuk yang ikut harus gini. Jadi semuanya boleh gabung ya? Betul. Boleh yang gabung. mau, yang punya keinginan, yang punya passion di bidang seni khususnya teater bisa gabung. Yang mungkin belum sadar dengan kemampuannya Iya ya? betul. Makanya bisa digali potensinya di sini sih. Oke, nah yang terakhir mungkin ya, kan kalau seni ini masih banyak sekali ada tari, drama, musik, terus Seni juga ada rupa. perfilman, ada seni rupa, ada juga teater. Nah, kalau menurut kakak berdua nih, teater ini yang istimewanya apa nih dari sebuah teater? Kalau berbicara soal keistimewaan dari 6 cabang seni tadi, semuanya itu ada di teater. Ada di teater semua. Ada teater. Untuk properti, untuk apa kita butuh dari seni rupa, mereka yang berkreativitas untuk menciptakan setting panggung yang baik. Kemudian seni tari itu kan juga ada gerakan-gerakan, Bener. baik itu kontemporer maupun realis di pertunjukan teater itu ada. Musik juga ada di teater. Iya, instrumen ya. Instrumen musik segala macam. Terus juga
seni film ya dengan teknik dokumenter yang bagus, sebuah pertunjukan teater itu bisa didokumentasikan untuk ditonton berikutnya kan. Jadi semua elemen seni-seni yang lain itu ada di teater sebenarnya. Paling mumpuni berarti Paling seninya. mumpuni. Paket komplit ya. Bisa semua dipelajari. Oke. Nah, jadi tunggu apa lagi sahabat budaya, khususnya ini yang monitor mungkin siswa-siswa SMA. Gratis. Ini itu yang paling disuka ini. Dan konsepnya festival loh, di dalam ada pertunjukan teater, di luar tuh ada booth-booth yang kita siapkan, bazar. UMKM gitu. Oke. Nanti kita bikin juga panggung terbuka untuk kawan-kawan menampilkan ya apalah kreativitasnya, Oke. boleh. Sepertinya Cek Willy akan tertarik nonton nanti. Asik. harus harus nonton karena di situ bakalan Sepertinya ada seru. berbagai macam cerita rakyat yang mungkin dulu kita cuma dengar, nah ini kita tampilkan secara visual di atas panggung. Jadi teman-teman rekan-rekan teater SMA ini yang masih belum tahu atau belum mendaftar, silakan karena kita masih buka sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 untuk pendaftarannya. Bisa akses ke Instagram kita di sriwijayakreatif.foundation. Untuk pendaftaran dan nanya-nanya bisa di situ semua. Oke, berarti lebih kurang 5 hari lagi. Betul. 5 hari lagi pendaftaran itu akan ditutup. Jadi silakan digunain waktunya sebaik-baik mungkin. Jangan berpikir lagi, silakan ikutan. Kalau misalkan sudah ada komunitas yang sudah yakin, grupnya maksudnya, Betul. grupnya udah yakin, nggak apa-apa, langsung didaftarin aja untuk menjadi salah satu peserta. Siapa tahu memenuhi kualifikasi? Betul. Kan nggak tahu kita. Sayang banget kesempatannya kan bertemu Bener. dengan narasumber juri yang kompeten, bertemu dengan komunitas lain juga, bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, dan mungkin bisa saling bantu. Dan kalau komunitas ini mau bikin acara, kita gak dukung, komunitas yang lain bikin acara kita dukung gitu. Jadi saling support lah, supporting system yang kita bentuk di Wih, sini. Mantap. Oke. Nah, jadi silakan Kak berdua, silakan. Ini ada Instagramnya nggak? Ada. Dari komunitas? Ada. Boleh disebutin Instagramnya apa? Kalau yang tadi, kalau untuk di Sriwijaya Creative Foundation, sriwijayakreatif.foundation, bisa akses di situ informasi-informasi soal lomba dan lain-lain sebagainya. Di sana update Kak ya? Update Update terus. untuk story-story dan juga Betul, kegiatan yang dilakuin dan ya. juga ada info-info menarik soal dunia seni di situ juga. Oke, mantap. Kalau untuk kontak personnya sendiri dari WA bisa hubungin kemana? Dari WA bisa ke kontak panitia di 0813 7321 6517. Itu online 24 jam. Online 24 jam. Jadi mau nanya-nanya, mau daftar, tanyain aja. Oke. Selalu siap menjawab pertanyaan calon-calon pendaftar. Seperti apotek lah ya. 24 jam. 24 jam kita standby. Oke, baik. Nah, aduh nggak terasa nih, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol Iya. tentang seputar teater. Nggak terasa banget kalau misalkan obrolannya nyambung kayak gini Kak ya. Seru ya. Nggak terasa waktu 1 jam tuh kayaknya sedikit Kurang banget gitu. banget. Kurang, tapi mau gimana durasi yang membatasi kita untuk kesempatan pada hari ini. Pokoknya kami ucapkan terima kasih dari RRI untuk Kak Bayu dan juga Kak Surono sudah berkenan hadir, sudah mampir di RRI untuk memberikan informasi dan juga sharing tentang teater tadi ya. Kami juga terima kasih sudah diundang, kasih kesempatan dan sharing ke teman-teman semua pendengar. Oke, siap. Mudah-mudahan kita doain untuk komunitas Sriwijaya Creative Foundation akan terus maju dan terus maju. Amin. Oke, mudah-mudahan juga untuk eventnya di tanggal 2 nanti berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan Di halang tanggal rintang. 9 eventnya. Oh, tanggal 9. Tanggal 2 tuh terakhir pendaftaran. tanggal 9 mudah-mudahan tiada kendala, tiada halang rintang yang menghalangi Siap. untuk nanti eventnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin Oke. amin ya rabbal alamin. Oke, kembali kami ucapkan terima kasih untuk Kak Surono dan juga Kak Bayu dan juga untuk sahabat budaya. Nggak terasa juga sudah 1 jam di obrolan komunitas untuk edisi hari ini 27 Februari 2024. Mang Cik Willy pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.